Perjalanan solo riding tipis-tipis ini ya. Belum berani solo riding jauh-jauh ya karena cuacanya masih agak lumayan. Beberapa hari kemarin hujannya lumayan. Nah, ini kita belok ke kanan ya. Kita belok ke kanan. Dari pertigaan ini kita belok kanan. Truknya ora rating. Nah, di depan itu adalah patung Buddha. Bu, nyabrang. Bu, astagfirullah. Nah, itu guys, view perbukitannya. Ini kayak berada di film Naruto ya, bukit yang ada di belakang kantor Hokage itu. Itu kayak misalkan di situ ada patung-patung kepala Hokage, itu keren tuh, mirip di film Naruto. Ya, itu imajinasi saya ya, karena saya suka anime. Oke, sekarang kita sudah sampai di Sri Kemenut ya. Tentunya seperti ini guys, fisik gitu. Kenapa Mas Day hafal jalan sini? Ya, ini sering lewat sini, jadinya saya ngapalnya lewat sini ya. Halo guys, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Mas Day Vlog, Daily Vlog dan Moto Vlog. Oke, di kesempatan pagi hari ini Mas Day mau mengajak kalian ya, karena Mas Day mau solo riding lagi, tapi ya tidak jauh-jauh, hanya solo riding tipis-tipis saja. Karena pagi ini Mas Day mau ke Imogiri ya, kita mau ke Swiss Van Java-nya yang ada di Imogiri, Bantul ya. Karena di sana nanti Mas Day mau mengitari atau menyusuri jalur yang ada di bantaran Sungai Oyo, yang katanya itu mirip Swiss Van Java-nya yang ada di luar negeri ya. Tapi kali ini kita akan main ke Swiss Van Java-nya yang ada di Bantul, yaitu di Imogiri. Jalan Jogja Wonosari, kemudian nanti lurus mengikuti alternatif ke Pleret ya, jalur Pleret atau ke Pucung Wukir Harjo. Pokoknya ikuti saja keseruan perjalanan Mas Day pagi ini. Let's go. Pagi ini ya teman-teman, perjalanan solo riding tipis-tipis ini ya. Belum berani solo riding jauh-jauh ya karena cuacanya masih agak lumayan. Beberapa hari kemarin hujannya lumayan deras, cukup intens juga hujannya, jadi solo ridingnya tipis-tipis saja. Seperti beberapa hari yang lalu Mas Day juga cuman solo riding tipis-tipis di daerah Gunung Kidul, dan ternyata sampai sana pun juga hujannya lumayan deras. Kayak pas waktu ke Gunung Kidul ya, pagi gini cerah dari bawah ya, pas waktu ke atas ternyata mendung gelap gulita. Ya begitulah, kalau di perjalanan itu selama cuaca cerah itu masih aman-aman aja, tapi kalau yang namanya udah mendung ya pasti hujannya juga lumayan. Oke, kembali ke topik bahasannya. Pagi ini Mas Day ini rencana mau ke namanya Swiss Van Java-nya yang ada di Bantul ya, tapi lebih tepatnya itu Sri Kemenut ya, Sri Kemenut atau Sri Harjo ya, yang itu merupakan salah satu wisata yang ada di bantaran Sungai Kali Oyo. Dan di sana ada beberapa spot-spot wisata, salah satunya di terasiringnya Sri Harjo itu yang pertama, yang kedua ada di Sungai Kedung Jati, itu merupakan aliran Sungai Oyo yang biasanya dipakai atau digunakan sebagai destinasi wisata untuk bermain kano. Dan di beberapa aliran Sungai Oyo pun juga banyak yang dijadikan sebagai river camp ya, river camp. Ada di mana itu, lupa itu ya, pokoknya di bantaran Sungai Oyo lah itu banyak. Cuman karena ini di musim penghujan, sepertinya tidak direkomendasikan untuk camping di area bantaran Sungai Oyo. Tapi karena itu Mas Day mau main-main ke sana, pengen lihat sih kondisinya sekarang seperti apa. Oke. Dan sekarang Mas Day sudah sampai di perempatan atau persimpangan traffic light Sampaan atau Kitvan ya. Nah, nanti kalau dari persimpangan perempatan Kitvan ini ada beberapa jalur sih. Mau ke kanan bisa ke arah Jawon Kota, atau mau lurus itu langsung nanti ke alternatif Pleret ya.
Nah, karena Mas Day mau ngelewatin jalur alternatif seperti kesukaan Mas Day mau melewati jalur alternatif yang itu ngambil jalan lurus ke arah Pleret, nanti tembusnya ke Pucung, Bukir Sari, dan nanti tembus ke Jalan Imogiri. Pokoknya ikuti saja keseruan Mas Day kali ini. Oke, ngomong-ngomong soal di musim penghujan ya, beberapa waktu lalu yang ada di Sri Kemenut itu atau Sri Harjo itu tuh jalur yang biasanya dilewati untuk kendaraan roda 2 atau roda 4 itu yang ada di bantaran sungainya itu mengalami tergerus air sungai ya, akhirnya ambrol. Makanya sekarang dibuat jalur alternatif menggunakan bambu, jembatan darurat, dan jembatan daruratnya itu berada di atasnya persawahan. Nah, secara tidak langsung itu tuh malah menjadi salah satu ikonik baru yang ada di Sri Harjo. Jadi malah menjadi kesan estetiknya di sana aslinya itu malah dapat gitu loh. Nah, makanya Mas Day pengen ke sana itu ya pengen lihat kondisi yang terbaru sekarang. Karena beberapa waktu lalu memang itu tidak bisa dilewatin, dan akhirnya dari warga sekitar bahu-membahu membuat jembatan darurat itu. Tapi yang nggak disangka-sangka itu malah jadi viral, menjadi salah satu ikonik baru yang ada di Sri Harjo itu. Dan ini sekarang pukul 9:45, nanti perjalanannya paling kurang lebih sekitar 30-45 menit lagi ya. Ini Mas Day sudah ngelewatin jalur alternatif dari perempatan atau persimpangan Kitvan atau Sampaan itu lurus ke selatan, ikutin map, bisa ngikutin lurus saja, nanti akan ketemu di jalur alternatif Pleret Imogiri. Dan di jalur ini juga kita akan melewati beberapa aliran sungai. Nah, ini salah satunya adalah jembatan Kali Opak ya, jembatan Kali Opak. Biasanya kalau pas banjir ngeri juga di sini tuh. Di jalan ini juga dulu pernah longsor karena aliran sungai waktu erupsi Merapi itu aliran sungainya sangat deras, akhirnya menggerus bagian pinggir bibir sungai. Dan ngomong-ngomong soal solo riding ya, sebenarnya Mas Day itu kalau solo riding tuh enak-enak aja sih, cuman terkadang kalau nggak ada teman ngobrol itu juga agak susah ya. Tapi serunya kalau solo riding itu kita bebas mau ngetem berapa lama, mau kemana aja itu bebas, mau istirahat kapan aja. Misalnya kita masih kuat jalan terus ya jalan terus. Kali kalau bareng-bareng atau boncengan atau gimana kan kitanya masih kuat, yang kita boncengin ternyata nggak kuat gitu loh. Itu ada beberapa pertentangan di situ sih. Dan oke, gitu aja sih. Pokoknya ikuti saja perjalanan Mas Day kali ini karena akan ada keseruan dan akan ada cerita di setiap kilometernya bersama Mas Day. Let's go. Jalur ini merupakan salah satu jalur alternatif yang menuju ke Imogiri atau ke Jalan Pleret atau ke Jalan Imogiri Timur ya. Dan di sini merupakan salah satu jalur kalau kalian tahu pernah dengar mau ke Puncak Sosok itu bisa lewat sini. Dan lewat jalur sini pun juga kalau mau ke Dlingo yang melewatin jalur Cinomati itu juga bisa. Nanti ada di depan sana itu lewatin pertigaan yang ke kanan arah ke Pleret, yang ke kiri nanti arah ke Wonolilo. Itu bisa naik mau ke Dlingo lewat Cinomati itu bisa. Cuman kalau ke jalur Cinomati itu agak ekstrim jalurnya, jadi harus hati-hati karena tanjakannya sangat curam. Dan di sepanjang perjalanan ini pemandangannya cukup indah ya, cukup segar karena area persawahan dan masih pagi juga. Walaupun cahaya matahari udah mulai terik, cuman suasananya itu masih
oke lah, masih sahduan, asik-asik gitu. Banyak para petani juga yang di sawah, mungkin kemarin habis panen terus sekarang baru nanam padi lagi. Apalagi nanti kalau sudah padinya udah mulai umur 1 bulan tuh udah mulai hijau-hijaunya itu, wah keren. Kayak yang di Nanggulan kemarin, yang waktu itu Mas Day kesana ke Nanggulan tuh, kebetulan pas kesana pas bawa drone juga, itu padinya itu atau tanaman padinya udah mulai menghijau. Wah itu pas keren sekali itu. Dan semoga nanti waktu Mas Day main ke Nanggulan lagi juga kondisinya masih sama. Nah di jalur ini itu tuh jalurnya memang melewati jalur-jalur pedesaan ya, jalur desa-desa ya, masih tergolong nggak terlalu ramai banget sih jalurnya. Dan biasanya itu di sini merupakan jalur alternatif untuk truk-truk juga, yang mungkin mereka motong jalur mau ke Jalan Jogja Wonosari yang dari arah Imogiri atau Pleret, biasanya mereka lewat sini. Ya walaupun tergolong kadang jalannya banyak yang berlubang juga. Oke guys, sekarang kita sudah memasuki di daerah Wukirharjo atau Pucung ya. Di sini jalannya cukup halus dibanding yang pertama tadi. Dan di sini kita udah bisa melihat daerah perbukitan yang ada di Wukirharjo ya. Wukirsari atau Wukirharjo ya, lupa aku. Ya pokoknya itulah. Nah nanti kita tinggal ngikutin jalan ini aja. Nanti sampai di depan nanti ada pertigaan, itu kita ngambil yang ke arah kanan, yang ke arah Pucung. Oke, ngomong-ngomong soal cuaca hari ini ya. Ini kebetulan udah mulai jam 9 di sini, cuacanya udah mulai sangat terik sekali. Padahal di 2 hari yang lalu itu sangat mendung, bahkan hujannya lumayan lebat jam segini. Sekarang dikasih cerah. Nah ini kita belok ke kanan ya, kita belok ke kanan dari pertigaan ini, kita belok kanan. Cuman jalan yang ini agak berbeda, agak tidak terlalu halus yang jalan ini. Dan jalur ini juga sama, itu ngelewatin rumah-rumah warga juga di desa-desa gitu. Ya semoga nanti kita masih sempat sampai di Swiss Van Java-nya yang ada di Imogiri Bantul. Ya di sana nanti kita akan lihat view pemandangannya pakai video drone ya, pakai drone. Kebetulan Mas Day juga bawa kamera drone ya. Nanti kita lihat viewnya dari atas. Sebenarnya jalur ini pun Mas Day juga sering lewat ke sini waktu ke tempat teman Mas Day juga ada orang yang Imogiri juga. Ini merupakan salah satu jalur Mas Day kalau mau main ke sana. Dan ini juga bisa kalau kalian mau ke pantai Parangtritis Depok lewat jalur ini, dari Jalan Jogja Wonosari mau motong ke jalur ini bisa. Cuman ya itu jalanannya agak ada yang halus, ada yang bergelombang, bahkan ada yang rusak juga. Ya tergantung selera sih, kalian mau berwisata kemana, mau bertujuan kemana aja, mau lewat mana aja, itu terserah kalian juga. Yang penting kalian nyaman di perjalanan ya, enjoy di perjalanan, kalian bisa menikmati perjalanan ya toh. Karena itu bukan seberapa cepat kita sampai tujuan ya, tapi seberapa nikmat kita di perjalanan. Asik ya, pokoknya gitulah yang namanya seru-seruan di perjalanan tuh kayak gitu. Wah itu orang mancing tuh ya, bawa joran. Ya biasanya kalau musim penghujan kayak gini banyak sih orang mancing di bantaran aliran Sungai Oyo, Sungai Opak, bahkan di pantai juga. Oke, pokoknya gitu, ikuti saja perjalanan Mas Day.
dari jalur alternatif ini, dari Pucung Ukirsari, nanti kita akan lurus ke depan, itu akan sudah menemukan pertigaan Jalan Imogiri Timur ya. Kita dari persimpangan ini, pertigaan ini, kita ngambil yang ke arah kiri menuju Imogiri Timur Panggang. Set, kita belok kiri. Perhatikan jalan, oke, aman, let's go. Nah, di jalur Imogiri Timur ini merupakan salah satu jalur utama ya, karena dibagi menjadi dua, jalur Imogiri Timur dan Barat. Nah, sekarang Mas Deng lewatin jalur Imogiri yang Timur. Kalau yang jalur Imogiri Timur ini, kalau lurus ke kanan tadi, itu tuh rutenya tembusnya ke Terminal Giwangan ya, Terminal Giwangan. Oke, ini nanti akan lurus, di depan itu akan menemukan pertigaan atau patung kuda yang ada di Pasar Imogiri, selatan Pasar Imogiri ya. Nanti kita akan ngambil ke kanan. Dan kalian juga harus memperhatikan bahwa di sana itu merupakan jalur satu arah, jadi tidak seperti dulu ya. Kalau dulu kan bisa bolak-balik, sekarang dibikin satu arah. Nah, sekarang sudah pukul 9 lewat 10 menit ya. Perjalanan Mas Deng sudah sekitar 30 menit. Dan mungkin perjalanan sampai ke Srikemenut kurang lebih masih sekitar 15-an menit lagi ya. Karena Mas Deng tadi cuma nyantai, tidak yang buru-buru mau sampai ke tujuan, nyantai aja sambil nikmati perjalanan. Mumpung udaranya masih segar. Ya, kalau jam-jam segitu masih oke lah. Kalau badan kena sinar matahari itu enak gitu loh. Mobil nyelonong truknya ora rating. Nah, di depan itu adalah patung kuda. Bu, nyabrang mat ke Bu, astagfirullah. Nah, ini adalah patung kuda ya. Kita ngambil yang ke arah kanan. Kalau mau ke kiri, ke sana nanti ke Makam Rajarsa, kita ngambil arah kanan saja dari Kecamatan Imogiri. Set. Nah, ini kita tinggal lurus, jangan balik kanan lagi. Kalau balik kanan nanti muterin. Nah, dari jalan ini habis patung kuda muter, nanti kita depan, kita belok ke kiri lagi yang ke arah Panggang, Silok Panggang. Kalau di sini udah mulai terik ya guys, sudah mulai terik teman-teman, panasnya, aduh. Nah, ini kita belok ke kiri. Set, pelan-pelan, ada motor nyebrang. Nah, di sini di jalan Silok Panggang ini, Jalan Kebon Agung kalau nggak salah ya, itu tuh biasanya kalau pas pasaran itu ada yang namanya pasar Klitian. Kalau pas lagi rame tuh, biasanya rame di pedagang apa ya, order jadul-jadul kayak gitu, TV itu apa di kanan kiri itu banyak. Kalau pas lagi pasaran, kalau pas enggak ya enggak. Ya contohnya ini kayak di sebelah kanan kiri itu kan banyak pedagang-pedagang baju atau apa atau barang-barang apa. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di Jalan Panggang, Silok Panggang ya. Nanti di depan itu akan ada tikungan yang mau ke arah jembatan Silok Panggang. Kita sebelum jembatan itu kita ngambil yang ke arah kiri ya. Dan kondisi jalanan pagi ini cukup ramai ya. Tapi masih tergolong ramai lancar, tidak yang terlalu crowded banget. Dan jalanannya juga lumayan enak sih, nyaman, nggak terlalu yang bergelombang. Nah, di depan itu mulai tikungan ya, kita ngambil yang ke arah kiri. Nah, kita ngambil yang ke arah kiri. Set. Patokannya tuh tikungan ini kita ngambil arah kiri.
Nah, itu sudah ada pelangnya, destinasi wisata Sri Harjo ya. Kita lurus. Di sana juga ada Lumbung Mataramnya juga, ada beberapa wisata apa ya, wisata lokal sih sebenarnya. Yang wisata yang istilahnya bisa membangun atau membangkitkan UMKM warga sekitar sih. Jadi sangat bermanfaat sekali ya. Apalagi sekarang kan banyak desa-desa yang dibangun destinasi wisata supaya untuk mendongkrak UMKM yang ada di desa tersebut. Apalagi kalau desa tersebut memiliki salah satu tempat ikonik ya. Salah satunya ya ini yang ada di Bantul ini, di Mogiri. Itu merupakan sangat ikonik sekali tempatnya. Karena berada di bantaran Sungai Oyo, terus kemudian posisinya juga view-nya juga bagus. Nah, ini kita sudah menyusuri jalanan mau ke Sri Kemenut, dan di bawah itu merupakan aliran sungai ya, anakan aliran sungai yang nanti bermuara di Sungai Oyo. Nah, di depan itu udah mulai kelihatan ya view-view pemandangan gunungnya, perbukitannya udah mulai kelihatan. Yes. Jalannya lumayan sejuk di sini, cukup asri ya. Nah, di depan itu nanti kita akan ketemu. Hati-hati Pak, mari kita jalan Pak. Oke, nanti di depan akan ketemu tikungan ya. Di sana akan kelihatan yang namanya jembatan gantung ya. Tapi harus hati-hati karena ini tikungannya cukup nggak terlalu kelihatan. Nah, itu di sebelah kanan tuh ada jembatan gantung. Dan nanti Mas Day akan ke sana, untuk rute pulangnya nanti akan lewat sana. Nah, itu guys, view perbukitannya. Ini kayak berada di film Naruto ya, bukit yang ada di belakang kantor Hokage itu. Itu kayak misalkan di situ ada patung-patung kepala Hokage, itu keren tuh, mirip di film Naruto. Ya, itu imajinasi saya ya, karena saya suka anime. Karena kalau pas lewat jalan ini tuh mirip-mirip, wah ini berasa di desa Konoha ini, Konoha Gakure ya. Deng 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 deng, ya kayak gitulah. Dan di sini warga lokalnya juga kebanyakan pada bertani sama peternak. Ya masih tergolong ini sih cukup maju, walaupun di area pinggiran aliran sungai. Oke, di depan itu kita udah hampir sampai ya. Dan melihat di kanan kiri bantaran sungai itu udah kelihatan posisi kemarin debit airnya naik. Dan di sini kita sudah sampai di Desa Wisata Sri Kemenut. Selamat datang di Desa Wisata Sri Kemenut. Beginilah view-nya. Wes, keren. Kayak berada di Swiss Van Java bukan? Ya, inilah Swiss Van Java-nya yang ada di Imogiri, Bantul. Oke, sekarang kita sudah sampai di Sri Kemenut ya. Di sini banyak area persawahan-persawahan juga nih, perbukitan. Di sana juga ada air terjun. Kita lihat aja nanti. But now
santai dulu di sini, menikmati kesejukan pagi yang ada di Sri Harjo Kemenut. Ini beberapa waktu lalu itu longsor ya guys, itu kan kelihatan aliran sungainya. Beberapa waktu lalu airnya itu sangat deras sampai ke hulu sini, dan beberapa waktu lalu itu longsor dari situ sampai ke sini. Makanya terus dibuat jalur alternatif menggunakan bambu-bambu itu, dan sekarang bambu-bambu itu, jalur bambu itu malah digunakan sebagai salah satu jalur wisata juga untuk para pesepeda. Biasanya kalau pagi, minggu pagi atau masih sejuk itu banyak pesepeda yang lewat situ. Oke guys, dan biasanya tuh di situ juga banyak orang yang camping. Kalau pas posisinya musim kemarau itu airnya hijau, jernih banget. Cuman karena posisinya sekarang musim penghujan, jadi airnya cukup keruh. Oke, kali ini Mas De mau melanjutkan perjalanan. Kita akan mengitari jalur bantaran Sungai Oyo ini, nanti akan di ujung sana. Nanti kita akan ngelewatin jembatan utama, terus nanti kita akan putar balik lewat jalur yang sebelah sana. Nah, nyusuri sungai itu, terus nanti ketemu ke jembatan gantung yang pertama kali tadi kita lewat. Oke, ikuti saja keseruan Mas Day kali ini. Let's go. Bu, mados napa? Oh, nggih. Oh niku sakniki mboten diagem lewat ta Bu niku, Bu? Mboten anu pun rusakne upamine anu nggih ngatos-atos lewat iki. Oh, angsal tapi. Ya angsal. Oh. Angsal pondok jemblong nggih ngatos-atos niku wau. Oh, nggih. Nggih, nuwun Ibu. Boleh lewat sana tapi katanya berisiko. Kayaknya ada orang mancing di sana. Oke lah, kita lanjut perjalanan aja. Kita muterin bantaran Sungai Oyo. Kita putar balik. Oke, Mas De mengurungkan niat untuk melewati jalur bambu ya, karena agak beresiko. Tadi kelihatan bambunya udah mulai reot. Takutnya nanti ketika pas Mas De lewat malah jeblos. Jadi Mas De mengurungkan niat melewati jalur bambu itu. Kalau jalan atau sepeda mungkin masih oke ya. Oke, wait, tunggu dulu. Itu mau narik kayu. Nunggu dulu. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Nah, di sini banyak warga sekitar yang pada nyari pakan ternak sama kayu bakar untuk dibawa pulang ke rumah. Sangat kearifan lokal banget gitu loh. Yang jarang ditemui, yang jarang Mas De temui gitu. Oke, di depan itu nanti kita akan menemukan atau melewati jalur jembatan utama yang dulu dibangun sebagai jalur penghubung ya, sebelum adanya jembatan gantung itu. Karena dulu sebelum dibangun itu warga itu kalau mau ke area seberang itu muternya lumayan jauh. Makanya sekarang dibuat jembatan baru di sana. Nah, itu kita udah mau sampai di jembatan barunya. Dan melihat kondisi debit air yang sekarang cukup ngeri ya. Yang biasanya itu airnya cuman kecil, debit airnya sekarang lumayan deras. Nah, ini kita sudah sampai di jembatan penghubung antara Kali Oyo. Nah, ini ada yang naik sepeda juga ini. Set. Mohon maaf, saya numpang lewat. Ya.
Nah dari sini kan pegunungannya juga udah kelihatan ya. Nah ini Mas Day kalau mau ke arah kiri nanti ke Kedung Jati ya. Kalau ke arah kanan ke Silo, arah Imogiri Silo. Nah kita ngambil yang arah kanan, karena kalau kita mau ke Kedung Jati pun juga sama aja, karena kondisi airnya cukup keruh ya, tidak memungkinkan juga Mas Day main-main di bantaran Sungai Kalioya yang sedang banjir. Sebenarnya ngelewatin jalur ini tuh sejuk, nyaman gitu loh. Nah bisa kalian lihat tuh di depan tuh ada beberapa aliran sungai atau aliran pinggiran jalan yang longsor ya, karena terkena gerusan air Sungai Oyo ini. Karena 2-3 hari yang lalu Jumat, Sabtu, Minggu itu di Jogja itu hujannya lagi cukup intens, deras sekali dari pagi sampai malam berturut-turut. Akhirnya mengakibatkan debit air di Sungai Kalioyo ini naik. Dan pemandangan di sini sungguh sangat asri ya, kayak di Swiss Panjavanya Jogja. Oke, di jalur ini nanti Mas Day akan melewati jalur ini apa namanya? Jalur Kalioyo yang ada di Jembatan Gantung. Bisa dilihat di sana ada beberapa warga yang sedang ini apa namanya mengambil kayu tergerus air beberapa waktu lalu. Ya, serem ya. Ya beginilah kondisinya kalau pas lagi ekstrim. Sebenarnya kalau tadi berangkatnya lebih pagi sih lebih enak aja, lebih seger. Makanya tadi ada urusan jadi berangkatnya agak kesiangan. Tapi apapun itu, Mas Day menikmati perjalanan di pagi hari ini menjelang siang ya. Karena solo riding itu yang penting bisa menikmati perjalanan. Nah ini adalah kalau kita melihat dari sisi selatan Sriharjo tuh kayak gini. Aduh. Nah kalau dari selatan tuh kayak gini Sriharjonya. Nah, ini dari sisi selatan tadi. Tadi Mas Day lewat yang dari sana. Oke, kita lanjutkan perjalanan pulang. Nanti kita akan ngelewatin Jembatan Gantung. Let's go. Nah ini merupakan jalur penghubung tadi ya, jalur tembusnya yang di sisi utara Kalioyo. Sekarang Mas Day ngelewatin jalur yang ada di sisi selatan Kalioyo. Jalur ini bisa sih kalau dilalui kendaraan roda 4. Tapi jalurnya cukup sempit ya, tidak terlalu lebar. Dan di sebelah kanan Mas Day juga banyak area persawahan yang ada di bantaran Sungai Kalioyo. Sebenarnya kalau pas pagi itu bagus banget nih, sumpah. Keren. Dan kalau Mas Day lihat mayoritas di sini warganya banyak yang ternak ya, ternak sama petani juga. Banyak kandang-kandang sapi yang ada di sekeliling sekitaran jalur Mas Day yang lewat ini. Oke, di depan situ nanti sebentar lagi kita akan sampai di turunan yang akan tembus ke Jembatan Gantung. Nah ini kita pelan-pelan. Oh, di depan ini longsor guys, hati-hati. Hati-hati, ternyata di sini jalannya longsor. Serem juga ya. Bawahnya itu sungai, rumah.
pada nebangin pohon, ngambil pohon. Di sini banyak yang punya mobil ya. Mobil wongnya sugih-sugih coy. It's di depan ada kawinan, wis rampung urung ya. Oh ternyata sudah selesai dan mau dibongkar. Ya Pak. Sebenarnya mengitari jalur ini tuh lumayan jauh juga karena muter-muter ya. Yang tadinya ada di sekitaran bantaran sungai terus melebar ke arah selatan terus baru belok ke barat. Sebenarnya kalau buat jalur ini tuh buat naik sepeda, naik motor di sekitaran jalur-jalur ini kalau pagi tuh enak banget. Sejuk gitu loh. Yang penting itu tidak hujan kayak kemarin beberapa waktu lalu Mas Day ke Gunung Kidul yang dari bawah itu cerah sampai atas ternyata hujan deras. Mas Day ke Bablasen, kita mau belok ya. Nah ini adalah turunan mau ke Jembatan Gantung. Set. Nah ini dia mau ke Jembatan Gantung. Di depan itu Jembatan Gantungnya guys, dan di area kanan kiri Mas Day adalah area persawahan. Kalau di sini jalannya lumayan bergelombang ya. Oke, kita akan melewati Jembatan Gantung. Seperti apa sih sensasinya Jembatan Gantung? Apakah bergoyang-goyang? Yes. Yang jelas ini sudah safety ya guys, dan harus bergantian kalau lewat sini. Kalau di ujung sana ada yang mau lewat, kita harus berhenti dulu karena tidak bisa buat berpapasan. Karena akan sangat beresiko. Karena jalurnya itu cuma satu jalur saja. Nah ini guys sensasinya lewatin Jembatan Gantung guys. Seperti ini sensasinya guys lewati Jembatan Gantung. Berisik gitu. Oke ya, mungkin sampai di sini dulu perjalanan Mas Day kali ini. Tadi niatnya sih mau ngambil footage drone di situ, cuman sepertinya tempatnya tidak terawat, jadi sayang ya.
Ini kita udah mau sampai di jalur utama tadi yang waktu kita berangkat ya. Tapi jalannya lumayan bergelombang. Wah, wah. Oke, nah ini kita Desa Ukir Sari. Oke ya, mungkin perjalanan Mas Des sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video-video perjalanan Mas Des berikutnya. Ya, semoga perjalanan singkat solo riding Mas Des kali ini dapat memberikan hiburan buat kalian dan menjadi salah satu referensi juga buat kalian untuk mau berwisata ke daerah Imogiri Mbahul ya. Dan oke, cukup itu dulu ya. Sampai jumpa di video perjalanan Mas Des berikutnya. Karena apa? Karena akan ada cerita di setiap kilometernya. Bye bye.